Halo semuanya, kembali lagi di Dar Podcast, obrolan mahasiswa sana sini. Oke, kembali lagi kali ini gua di sini sebagai host dan saya juga di sini udah ditemanin dengan teman saya. Oke, halo semuanya, aku Aisyah. Oke, Kak Ais ini enaknya dipanggil gimana Kak? Mau Kak Ais aja atau ada sebutan lainnya? Aku lebih suka dipanggil Aisyah. Aisyah ya, oke. Oke, berarti Mbak Aisyah, boleh ceritain sedikit nggak Mbak latar belakangnya Mbak Aisyah ini? Oke, latar belakangku di sini aku lagi kuliah di kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta di program studi Komunikasi Penyiaran Islam. Oke, ngomong-ngomong tentang kuliahnya Kak Aisyah ini, Kak Aisyah ini dulu sebelumnya sekolah di SMA atau SMK ya Kak ya? Aku dulu di SMA di dekat rumahku. Di SMA ya? SMA. Berarti kalau di SMA itu ya, jurusannya cocok ya Mbak ya? Enggak, jadi dulu waktu SMA aku tuh jurusannya MIPA. MIPA ya? Iya, kalau sekarang mungkin banyak yang bilang kayak kalau komunikasi itu lebih ke IPS gitu kan. IPS ya. Nah, ini banyak yang bilang tuh sebenarnya nggak terlalu nyambung sama jurusanku yang SMA sama sekarang. Cuma menurutku masih nyambung aja, mungkin sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit gitu. doang ya Mbak? Iya. Oke, Mbak Ais ini berarti kalau di dulunya SMA, Mbak Ais ini dulu aktif juga nggak Mbak organisasi di SMA-nya dulu Mbak? Dulu aku aktif, jadi dulu waktu aku SMA tuh aku juga ada organisasi di sekolah sama di luar juga. Jadi kalau di sekolah aku juga aktif OSIS, ROHIS, seperti itu. Terus kalau di luar tuh ada yang namanya remaja masjid di daerah rumahku kayak gitu. Aku aktif banget sih. Aktif banget ya di situ ya Mbak ya? Bener-bener. Oke, berarti Mbak Ais ini nggak kaget ya kalau di kampus kan nih biasanya terkenal sama banyaknya organisasi nih Kak. Berarti Kak Ais udah nggak kaget ya Mbak? Enggak sih, mungkin kagetnya mungkin ada beberapa perbedaan aja kali ya. Kayak bedanya ya SMA seperti itu, di kuliahnya lebih luas aja gitu relasinya, apa yang kita baru tahu gitu kan di organisasi tersebut seperti itu. Oke, kalau boleh tahu Kak Ais ini juga aktif di kuliahan? Alhamdulillah aku aktif, aku tipe yang ambis juga. Oh, gila, ambis gitu ya. Berarti organisasi juga ikut aktif dong harusnya. Aktif, harus balance dong Iya. ya kan. Jadi di organisasi, di kepanitiaan, di kuliahan juga seperti itu. Oke, Kak Ais ini kalau boleh tahu udah aktif organisasi di kuliahan ini sejak semester berapa Kak? Kok semester 1? Dari semester 1. Loh, berarti bener. Kak Ais ini sekarang semester berapa ini? Aku sekarang semester 5. Oh, udah semester 5 ya. Bener Berarti banget. dari semester 1 udah aktif ya, Kak? Aktif. Oke. Selain organisasi juga aku aktif kepanitiaan. Jadi waktu organisasi itu pertama di semester 1 tuh kan ada tuh yang UKM. Nah, UKM itu juga aku lanjut sebagai organisasi gitu kan sampai sekarang sebagai pengurus. Jadi aku join UKM Release Photography Club. Aku suka banget fotografi kan. Suka banget fotografi. Di situ UM ini mewadahkan buat mahasiswanya yang mungkin punya hobi seperti itu. Terus selain itu aku juga baru join organisasi senat di semester 5 ini. Baru join. Jadi aku sebenarnya lebih sering aktif kepanitiaan sih. Aktif kepanitiaan di prodi, di fakultas, di universitas juga. Oke, berarti udah dari semester 1 ya, Kak? Benar-benar. Itu di semester 1 dulu itu udah ikut berapa organisasi, Kak? Sebenarnya aku lebih organisasi dikit sih, aku lebih ke cuman 2 mungkin 2 ya? Jadi aku sebenarnya lebih suka lingkupnya yang kepanitiaan aja, jadi aku seneng banget nambah relasi, seneng banget nambah temen. Walaupun mungkin kalau kepanitiaan kita cuman bertemu cuma 2-3 bulan mungkin, tapi kalau organisasi kita bisa sampai 2-3 tahun gitu kan. Cuman jujur aku lebih suka kepanitiaannya ya. Oke, berarti Kak Ais ini berarti dari semester 1 sampai 5 ini udah ikut organisasi terus kan? Iya. Ada itu nggak Kak, rasa-rasa mungkin bosannya atau malah jadi lebih semangat mungkin untuk di semester selanjutnya mau bantuin adik-adiknya juga itu buat ngurus organisasi? Sebenarnya kalau aku bukan tipe yang bosen ya, jadi tuh mungkin sedikit capek aja sekarang kalau misal tugas banyak itu tabrakan sama organisasi. Misal kan sebenarnya kalau di RVC itu kita ada 3 periode ya, sebenarnya kita banyak aja mungkin kalau capek bosan keluar begitu aja. Cuma kalau aku tipe yang memiliki masih punya tanggung jawab gitu, jadi sekarang ini periode terakhir aku, jadi aku di sini masih membimbing yang adik TKP yang sekarang masih belajar gitu, masih ngebimbing, masih ngebantu, masih perlu ditemani seperti itu. Aku tipe yang nggak terlalu bosan karena
lingkup yang organisasi itu aku seneng gitu, orang-orangnya juga isinya seperti itu. Oke, baik Kak Ais nih selama di organisasi ada itu nggak Kak? Kendalanya nggak Kak? Mungkin dari semester 1 nih kendalanya setiap ikut organisasi kakaknya tuh kayak kok masalahnya ini aja ya Kak, kok masalahnya itu doang gitu. Atau mungkin ada masalah yang lebih rumit lagi kalau kita udah next semester Udah gitu. sih, bener-bener. Masalahnya sih cuma tadi, kita kadang udah berusaha memanajemen waktu dengan baik, tapi kadang pasti rasa malas tuh muncul. Tau kan, rasa malas tuh muncul. Terus juga kadang masalah di dalam internal itu tuh kadang ada yang mungkin anggotanya yang tiba-tiba menghilang. Itu kayak wah kenapa kita yang ikutan pusing gitu kan. Kadang beneran sumpah kita udah capek sama mungkin tugas di UKM, tugas di ini juga gitu kan, tugas di kuliahan yang mungkin tugas kuliah sekarang semester 5 juga bombardir banget kan, bombardir semua, diterjang semua. Terus aku harus mungkin masih punya tanggung jawab di organisasi itu, kayak aku harus ngebimbing lagi gini-gini, dong gimana ya cara ininya gitu, ngebagi waktunya. Nah itu sih, tapi ya terus juga aku masih ada aktif kepanitiaan juga nih yang masih berjalan juga kan. Itu kayak masalahnya sih itu aja sih, kayak gimana cara manajemen waktu dengan baik. Jadi kita harus pinter-pinter ini aja sih ngebagi waktunya. Oke, mungkin Kak Ais di semester 5 ini udah ada organisasi yang dikurangin belum Kak? Atau masih sama jumlahnya segitu atau mungkin mah nambah? Nah, nambah. Enggak, malah aku tuh tadinya cuma 1 doang kan, RPC. Oh, iya. Terus aku akhirnya tadinya aku kayak aduh aku masa sih nggak join organisasi di bagian fakultas atau prodi gitu. Nah, tadinya mau prodi HMJ, tetapi aku kayak malah ditarik sama temanku di fakultas senat gitu. Akhirnya nggak apa-apa deh, coba aja di senat gini gitu kan, karena kan udah terakhir juga nih, jadi aku cobalah gitu. Karena aku lebih suka yang kayak UKM aja gitu. Oh, lebih ke UKM berarti? Benar, cuman makanya ini kan karena periode terakhir aku juga kan sebagai buat ikut organisasi, jadi ya nggak apa-apa gitu, sebagai pengalaman, tambah teman juga, tambah relasi gitu. Iya benar sih, tambah ilmu pastinya. Oke, berarti keluh kesahnya Kak kalau di organisasi, kakaknya ini sebagai panitia ya berarti ya? Di pengurus. Pengurusnya ya? Pengurus di RPC udah pengurus periode terakhir, terus juga di senat juga pengurus. Oke, keluh kesahnya ada nggak Kak? Keluh kesahnya ya tadi mungkin ya, keluh kesahnya itu kayak kadang kan aku PSDM ya di PSDM di divisi RPC, kadang kan juga kita harus mengkoordinir kayak internal anak-anaknya gitu, anggotanya gitu kan. Pusingnya di situ sih. Oke. Sumpah. Mungkin kakaknya Kak Ais ini ada sedikit motivasi mungkin atau kata-kata untuk anak-anak lain yang lagi di organisasi nih, atau mungkin yang anggota-anggotanya ini tuh sering hilang atau gimana. Kan Kak Ais nih tadi katanya pusing kan, mau ada yang disampaikan nggak, atau mungkin buat anak-anak atau orang-orang lain yang bingung mau masuk organisasi, terus mungkin dari katakannya Kak Ais dia jadi ingin berorganisasi. Kalau dari aku ya, jadi pasti kan kita nih mahasiswa, nggak mungkin kita kayak tugas-tugas kuliah itu kayak menurut aku membosankan gitu. Jadi cobalah nambah relasi, nambah pengalaman di organisasi, di kepanitiaan. Tapi dipikir-pikir lagi teman-teman. Jadi kalau mau join organisasi, cobalah sesuai kemampuan kamu gitu. Jangan yang banyak-banyak gitu. Kayak misalnya sampai 2-3 organisasi, itu kadang pasti capek gitu. Pasti capek, yang dimana kalian harus ngebagi waktu juga buat kuliah. Yang pasti yang harus diprioritaskan adalah kuliah kan gitu. Jadi gak apa-apa ikut organisasi, itu menurut aku juga, saran aku juga ya itu, ikut organisasi, tapi jangan terlalu banyak, harus ngebagi waktunya itu susah banget teman-teman gitu. Nambah relasi itu sangat bagus, karena kan jadi pengalaman kita selanjutnya di masa depan gitu pastinya, begitu sih. Oke, Kak Ais nih di kampus kan udah ikut beberapa organisasi nih Kak, sama UKM juga kan. Kalau boleh tahu di luar kampus nih ikut organisasi lain juga nggak Kak? Enggak, aku nggak ikut organisasi di luar. Tapi aku punya komunitas di luar tuh. Tapi bukan UKM sih, bukan UKM, bukan organisasi, bukan komunitas, tapi bentuknya tuh lingkup kecil aja, circle kecil untuk menambah ilmu, untuk menjaga diri ini tetap di lingkungan yang baik. Itu ada di luar, alhamdulillah. Nah, aku juga mau cerita dikit nih, Mas Tenar. Jadi itu kenapa aku seneng banget
organisasi, seneng banget nambah relasi gitu-gitu. Aku ngerasa aku seperti abi aku. Jadi abi aku tuh sangat-sangat aktif dari kecil, suka ikut organisasi, suka ikut aktivitas di luar sana. Iya. Yang dimana itu nurun ke anak-anaknya. Jadi itu aku punya kakak juga, kakak adik juga. Nah di situ kita sebagai anak-anaknya juga selalu ikut. Ayo, kamu jangan lupa ya ikut organisasi. Kalau ada organisasi di sana ikut ya. Terus kalau bisa jadi ketua. Wah aku kaget dong, masa jadi ketua kan kayak nanti lah dikit-dikit lah ya. Terus aku juga selalu ngabarin kalau ikut organisasi. Misal aku nanya, Bi boleh gak ikut organisasi ini? Kalau kata Abi aku selagi baik ikut aja gitu kan. Mungkin ada ya ngapain sih ikut organisasi, ada loh yang mungkin orang tua lebih fokus ke akademis anaknya aja. Nah orang tua aku tetap kayak boleh akademis tapi kamu juga harus ikut coba organisasi seperti yang lain gitu kan. Nah, aku selalu ngabarin, Bi kalau misalnya jadi Aisyah jadi ketua gimana gitu. Bagus dong gitu kan. Jadi kayak orang tua aku tuh kayak seneng banget. Jadi kayak anaknya cuma diem di kaos, cuma diem di rumah tuh kayak kamu ngapain sih sana berkegiatan misal kalau di rumah ya. Makanya kalau di sini kayak tahu anaknya organisasi aktif ini, orang tua seneng banget gitu karena ya sendiri orang tuaku mau abi umiku tuh sangat aktif di luar sana seperti itu. Berarti didukung banget ya? Didukung banget, jadi sangat-sangat didukung. Karena aku juga, aduh ini kalau misalnya aku nggak organisasi gimana ya? Oke semuanya, mungkin cukup sampai di sini dulu ya episode kali ini. Mungkin cukup menarik ya pembahasan kita hari ini tentang keaktifan organisasi KAIS juga di kampus. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah sini juga. Dan juga jangan lupa nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan dengan episode selanjutnya juga. Oke, baik. Terima kasih ya Kak Ais ya udah. Sama-sama, makasih juga Mas Damar sudah mengundang saya. Oke. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dadah.